Yang penting prinsip saya banyak bekerja aja Wah. buat kebaikan orang gitu. Orang nggak perlu tahu saya Mhm, gitu. mhm. Makanya saya juga nggak terlalu suka exposure, publikasi, Mhm. atau dikenal orang luar Hmm. gitu. Saya justru kalau berdua sama istri tuh maunya kalau ke mall aja pakainya jelek-jelek, Hmm. apa Hmm. orang nggak kenal juga nggak apa-apa Hmm. gitu. Hmm. Yang penting saya tuh lebih banyak bekerja Wah. untuk kebaikan orang lain. Saya bersyukur Aha. karena Bom dan MD percaya Aha. seorang Aha. background accounting Iya kan nih gitu apalagi. diminta pegang people. Aha. Tapi Aha. makanya Mhm. saya bersyukur berterima kasih buat Mhm. Bom dan Mhm. MD, Mhm. buat Pak George Mhm. yang pertama kali Mhm. approach saya tuh Mhm. Pak George Mhm. untuk minta saya jadi Mhm. Mhm. pegang people, Mhm. pegang HC. Mhm. Mereka percaya. Itu Mhm. yang saya syukurin dan berterima kasih. Mhm. Nah, walaupun nggak mudah tuh, karena Iya, saya masuk betul. HC aja, orang semua kaget gitu. Semua orang nggak, kalau boleh di voting nggak setuju, pasti Iya, iya. kalau itu berdasarkan voting pasti saya nggak jadi. Dan ternyata saya dengan finance dan HC itu ternyata punya benefit sendiri, advantage Oh, sendiri. oke. Advantage-nya Aha. apa? Setiap policy atau strategi yang dibuat oleh HC Aha. pasti sudah dipikirkan secara finansialnya gitu. Oke. Dan ternyata menariknya lagi, nanti saya bisa kasih lihat Aha. bukunya. Aha. Ada bukunya yang bilang HR director akan lebih baik kalau dipegang oleh orang dengan background finance. Ada bukunya. Wow, hari ini kedatangan tamu spesial yang sebenarnya saya tunggu-tunggu gitu ya. Untuk sekian puluh tahun akhirnya bisa kesini juga. Dan kalau nggak ada beliau, waduh kayaknya kesejahteraan semua Venus terancam nih gitu ya. Dan sudah kita kedatangan Pak Haris Surya Adam. Iya. Gimana kabar nih? Baik, baik Pak Haris. Ini sepertinya COVID sudah mulai melanda ini. Betul. Ini gimana nih Pak Hari? Sudah bisa bernapas lega dan beliau juga bapaknya Satgas COVID-nya di BINUS nih gitu ya. Yang beliau mengurusi semua kaitannya dengan COVID, bahkan semua kebutuhan karyawan dan keluarga nih dibantu sama beliau. Sudah mulai bernafas lega? Iya, udah mulai menurun dan sekarang kita fokusnya bukan ke COVID-nya, tapi bagaimana membuat ini menjadi transisi ke normal baru dan membuat kita semuanya bisa beraktivitas dan berkegiatan seperti dulu lagi. Wow, gitu. ini saya lihat Bapak bersama tim nih luar biasa loh gitu ya. Dan kenapa Pak? Kan nggak semua orang Pak gitu mau melakukan hal ini dan Bapak turun sendiri nih gitu ya untuk bisa memantau semua dan memastikan bahwa semua karyawan dan keluarga bahkan dosen juga gitu ya, dan semua keluarga besar BINUSian itu merasa terbantu dan juga tidak ditinggalkan gitu ya Pak ya. Oke, iya jadi prinsipnya karena kita anggap semua BINUSian tuh seperti keluarga, kayak family. Jadi ini bukan masalah uang, bukan masalah waktu lagi, tapi ini masalah keluarga. Kalau masalah keluarga itu selalu jadi prioritas, jadi nomor satu. Jadi kita nggak mikirin lagi berapa banyak dana yang harus dikeluarin, berapa effort yang harus dilakukan, berapa waktu yang harus di-spend, berapa weekend malam-malam yang harus nggak tidur gitu. Apalagi kalau ada yang kena, gitu langsung gitu ya. Iya, nah itu kita nggak hitung karena kalau sebagai keluarga, BINUSian adalah keluarga, itu kayak gitu, kayak seperti kita dengan keluarga, nggak ada perhitungannya. Yang penting, yang terutama adalah keselamatan dan kesehatannya keluarga kita, yaitu BINUSian. Wow, 2 tahun lebih ya Pak ya? 2 tahun, jadi waktu 18 Maret itu kan kejadian pertama 2020 itu malam-malam kejadiannya baru tahu ada yang positif. Jadi kita dari situ bergerak cepat, harus lockdown dan macam-macam, mulai dari situ bergulir. Tapi sebenarnya di awal-awal nggak terlalu berat. Yang paling berat itu adalah justru ketika bulan Juni-Juli. Tahun 2021 itu ketika Delta. Kasusnya tinggi dan rumah sakit itu habis semuanya, nggak ada tempat. Nah kita nyari tuh tempat sampai kita telepon semua channel yang ada untuk bisa dapetin rumah sakit untuk buat BINUSian. Waduh, itu saya
sempet ngerasain Pak. Desember waktu itu. Wah, untung teman-teman Satgas ini cepat Pak, luar biasa dan lain sebagainya gitu. Walaupun tadi ya kendala kesulitan segala macam, tapi ya pada saat itu ya udah di di rumah aja gitu. Betul. Ya. Teman-teman di Satgas langsung memberikan respon apa yang bisa dibantu. Terasa lah Pak untuk pada saat itu. Betul. Nah, tadi Bapak ngomongin tentang dana dan juga ngurusin orang. Siapa sih sebenarnya Pak Hari ini? Ngurusin apa urusannya dana sama orang gitu ya. Dan kita akan cerita sedikit. Pak Hari ini adalah sebagai Chief Finance Officer, betul ya? CFO-nya Binus Group. Dan Human Capital and Legal, Pak. Ini kenapa Bapak semua nih yang ngurusin? Nggak capek Pak? Nggak capek ngurusin dua nih? Kalau dibilang secara fisik sih capek, tapi kalau secara semangat enggak. Oke. Gitu. Apa yang membuat Bapak semangat? Karena antara ngurusin finance itu nggak main-main loh Pak. Bapak salah hitung sedikit repot nih kita nih gitu ya. Sama orang. Nah ini sesuatu hal yang kita pikir harus ada sinergi gitu ya untuk hal itu ya. Apa yang membuat Bapak tuh semangat untuk tidak capek? Memang menjadi pentingkah antara apa yang Bapak lakukan sekarang ini gitu ya? Jadi yang penting tuh karena waktu di awal saya udah putusin Binus itu jadi fokus utama juga selain keluarga. Jadi fokus utama saya keluarga dan Binus. Ketika kita taruh Binus sebagai salah satu fokus yang paling besar, paling tinggi, kedua setelah keluarga, itu membuat semuanya tuh jadi terasa ringan dan gampang aja karena kita memang fisik capek, fisik lelah pasti karena segala macam, tapi semangatnya itu yang membuat kita terus semangat karena ini jadi cita-cita kita, jadi fokus kita, jadi masa depan kita. Sama seperti kita lagi mikirin masa depan kita sendiri. Jadi kan semangat gitu karena saya taruh masa depan saya, keluarga, itu juga sebagai bagian dari masa depannya Binus. Gitu. Sehingga apa yang terjadi di Binus yang di masa yang akan datang itu akan berpengaruh kepada saya. Karena saya dari tahun 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, saya udah bilang Binus akan jadi pelabuhan terakhir buat saya. Gitu. Jadi emang karena saya bilang begitu, ya saya pikirnya Binus akan menjadi masa depan saya. Jadi saya harus curahkan, berikan yang terbaik buat Binus. Karena saya nggak pikir yang lain. Gitu. Saya nggak mikirin yang, jangan-jangan saya masih mau harus pindah kerja, harus mau buka usaha, mau jadi artis gitu misalnya, mau jadi apa, nggak kepikir. Jadi yang kepikirnya bagaimana saya bisa ketika pensiun nanti Binusnya makin maju, makin berkembang, dan itu pasti berdampak juga buat saya dan keluarga. Oke. Memang udah menjadi satu bagian dalam keluarganya yang dari Pak Hari itu sendiri gitu ya, bahwa memang ini bukan urusan pekerjaan keluarga, memang semuanya adalah keluarga gitu ya. Gitu. Nah ini menjadi menarik ya. Saya juga bersama Binus juga hampir 20 tahun juga gitu ya, dan juga saya selalu melihat gitu ya, Pak Hari, wah ini orang gitu. Luar biasa semangatnya gitu ya untuk bisa perkembangan apa yang terjadi dengan Binus gitu kan. Ya pokoknya kalau kerjaan saya, kalau Pak Hari udah hitung gitu ya, giliran saya Pak yang maju gitu. Ini gimana nih brandingnya, ini gimana jualannya gitu ya. Dan saya pikir itu menjadi dorongan juga buat saya semangat ketika cerita Pak Hari gitu. Wah, Binus mau kemana, seperti apa perkembangannya gitu ya. Dan saya pikir wah, dan nggak terasa juga gitu ya. Saya juga udah hampir puluhan tahun juga di sini dan punya semangat yang saya pikir juga banyak belajar juga dengan Pak Hari. Mungkin kalau nggak ada semangat itu saya juga, aduh kok gini-gini aja gitu ya Pak. Benar ya Pak ya? Betul. Nah terakhir kan Pak Hari juga dipercaya nih untuk megang people nih gitu ya. Untuk hal ini, dan memang ya mengurusi orang itu kan nggak mudah Pak. Betul. Di satu sisi Bapak juga harus financial itu juga memang tidak mudah dan memang tidak bisa dikerjakan secara sebelah mata gitu. Tapi juga ini tambah lagi Pak gitu. Ini apa yang menjadi menariknya buat Bapak nih gitu. Dan gak semua orang loh Pak bisa begitu loh Pak. Nah saya mau cerita dulu. Nah, saya bersyukur karena Bom dan MD percaya seorang
background accounting Iya, deh, kan gitu, apalagi? diminta pegang people. Tapi makanya saya berterima kasih buat Bom dan MD, buat Pak George, yang pertama kali approach saya tuh Pak George untuk minta saya jadi pegang people, pegang HC. Mereka percaya, itu yang saya syukurin dan berterima kasih. Nah, walaupun nggak mudah tuh, karena saya masuk HC aja, orang semua kaget gitu. Semua orang kalau boleh di voting nggak setuju pasti. Kalau itu berdasarkan voting pasti saya nggak jadi. Oh gitu. Iya, kalau orang HC diminta voting pasti nggak jadi gitu, karena wajar. Karena kan biasanya people dan finance itu angle-nya beda gitu. Betul. Jadi orang yang dengan angle-nya beda masuk ke seberangnya gitu kan. Jadi itu yang mungkin kalau nggak berdasarkan arahan Bom, ketetapan hatinya Bom, kepercayaannya Bom dan MD, trust-nya dari Bom dan MD mungkin bisa nggak terjadi. Tapi ternyata Bom dan MD percaya, sangat percaya, sangat support, sehingga saya jalanin walaupun nggak mudah awalnya. Iya betul Pak. Awalnya nggak mudah karena kan pasti ada change management, ada shock culture, ada perbedaan-perbedaan. Tapi itu saya jalanin pelan-pelan. Kita yang penting prinsipnya gini, satu, kalau kita nggak aneh-aneh dan kita tujuannya baik, orang lama-lama bisa lihat, gitu. Hanya waktu nanti yang akan menjawab gitu, bahwa ini saya benar dan nggak aneh-aneh dan mau bawa tim HC ke arah yang lebih baik. Itu aja. Jadi lama-lama dengan sendirinya lebih mudah. Dan ternyata saya dengan finance dan HC itu ternyata punya benefit sendiri, advantage sendiri. Advantage-nya apa? Setiap policy atau strategi yang dibuat oleh HC pasti sudah dipikirkan secara finansialnya gitu. Dan ternyata menariknya lagi, nanti saya bisa kasih lihat bukunya. Ada bukunya yang bilang HR director akan lebih baik kalau dipegang oleh orang dengan background finance. Ada bukunya. Ternyata itu setelah beberapa tahun akhirnya nemu buku itu. Nemu buku itu gitu, yang Pak. jadi justifikasinya bahwa HR director berdasarkan buku itu akan jadi HR director yang lebih baik kalau punya background finance. Wah, jadi itu kenapa? Karena setiap policy yang dibuat oleh human capital pasti ujungnya berdampak kepada financial. Karena ini tentang people benefit, policy, apapun, kompensasi, apapun biasanya terkait dengan finance. Sehingga kalau kita bisa punya financial planning yang baik, calculation-nya tepat, kemudian strategi finance-nya juga tepat, bisa membuat benefit atau people strateginya tuh jadi lebih tepat, lebih efektif tapi efisien. Nah, gitu. Ini menarik Pak. Saya sih berpikir yang barusan Bapak bilang itu saya berpikir begini, finance duluan apa orang duluan ya gitu ya. Tapi kalau diingat cerita Pak Hari, justru orangnya dibenerin baru menghasilkan finance gitu Pak. Gitu. Dan seberapa pentingnya pada akhirnya bahwa akhirnya fokusnya orang dulu yang diberikan satu motivasi dalam tanda kutip gitu ya. Dan pada akhirnya semuanya akan didapatkan gitu Pak ya. Nah, pada akhirnya juga itu menjadi satu dorongan juga Pak Hari. Betul. Kenapa dan akhirnya menjadi satu, wah saya percaya diri nih gitu ya. Ketika saya diberikan beban atau amanah ini, dan hal itu yang mungkin saya harus fokusin gitu. Bagaimana Pak Hari melihat hal itu? Nah, jadi sederhananya gini, kita selalu mikir tentang orang dulu, people. Apa sih yang dibutuhkan? Apa yang diperlukan? Gitu. Apa yang bisa membuat people di BINUS lebih nyaman? Nah, itu kita buat tanpa pikirin finance-nya dulu tuh pada saat itu. Nanti malamnya setelah meeting baru saya pikirin gitu. Nah, besok pagi kadang-kadang saya revisi. Nggak jadi ini ya, ini kayaknya terlalu berlebihan, ini kayaknya terlalu ini. Nah, jadi bukan disederhanakan, tapi dibumikan. Lebih dibumikan, lebih dibuat sesuai kemampuan. Contoh sederhana, waktu dulu saya baru pegang, proyek saya pertama yang paling berdampak adalah kalau Pak Haris masih ingat, dulu medical benefit kita sifatnya reimbursement. Oh iya, tahu Pak itu, ya benar. Jadi itu sejarahnya. Kenapa saya waktu pegang HC, saya langsung pertama kali itu yang mau saya rubah. Jadi benar, ada salah satu staff saya di finance juga nih, dia kena
kencing batu, kena kencing batu. Ini levelnya gajinya rendah, gajinya tuh ya UMR lah waktu itu gitu ya. Nah, karena dia sistem medical kita sistemnya reimbursement, dia kencing batu, dia nggak ke dokter dan operasi. Karena kalau dia operasi harus reimburse, dia keluar duit dulu, nggak punya duit. Betul. Gitu, nggak punya duit. Sehingga yang dia lakukan pakai alternatif, minum obat yang alternatif sampai batunya hancur sendiri. Wah, itu kan nggak bener gitu. Tapi karena orang ini nggak punya duit gitu, mau ke rumah sakit operasi harus keluar dulu duit dulu, misalnya 10 juta, baru reimburse ke BINUS. Jadi waktu saya pegang HC, itu momen saya pikir, wah saya keinget nih, ini kejadiannya padahal udah lama. Saya ingat, orang BINUS nggak boleh begini lagi nih. Saya mau ganti, harus nggak perlu bayar kalau mau ke rumah sakit atau berobat jalan. Harus dirubah caranya dengan sistem pakai asuransi. Nah, terus kita ketemu dengan perusahaan asuransi banyak. Nah, waktu kita ketemu, saya baru sadar perusahaan asuransi didirikan bukan buat nolong orang. Karena nggak ada perusahaan asuransi didirikan buat nolong orang. Perusahaan asuransi didirikan buat profit gitu. Nah, padahal di BINUS kita bikin medical benefit bukan buat profit, tapi buat bantu people yang ada di kita. Jadi waktu saya ketemu, saya nggak cocok. Akhirnya, tapi dari saya ketemu satu hal, yaitu orang-orang ini, perusahaan-perusahaan asuransi ini pakai satu provider yang disebut Administration Service Operator (ASO). Jadi dia yang membantu perusahaan asuransi untuk membuat kartunya, membuat networknya, sehingga kartunya itu bisa dipakai jadi cashless ke rumah sakit tanpa perlu bayar dulu, tapi bisa di cover, bisa masuk, bisa operasi dan lain-lain dengan kartu itu. Jadi dari perusahaan asuransi itu saya belajar. Saya nggak pakai servisnya dia, tapi saya belajar siapa yang dia pakai untuk membantu dia. Akhirnya saya pakai yang dulu namanya sekarang Admedica. Dulu namanya siapa ya perusahaannya. Nah, jadi timbullah Admedica. Admedica itu bukan perusahaan asuransi. Dia perusahaan administrator. Perusahaan asuransinya siapa? BINUS sendiri. Sehingga dengan itu kita tidak perlu bayar premi, tapi kita bisa biayanya sebesar kita bayar asuransi, tapi benefitnya jauh lebih bagus daripada perusahaan asuransi. Sehingga kita dengan duit yang sama, dengan duit yang sama, dengan budget yang sama, bisa menghasilkan tanggungan coverage yang lebih baik dari perusahaan asuransi dengan servis yang sama dengan perusahaan asuransi. Karena kita tahu loophole-nya ternyata dia pakai itu juga gitu. Si perusahaan asuransi itu cuma dari sisi pembiayaannya aja, bukan dari servisnya. Dan pada akhirnya karyawan merasakan itu semua ya Pak. Merasakan, jadi dan saya juga lebih tenang sih Pak. Saya punya kartu ini jadi lebih tenang gitu. Artinya ya kan kadang-kadang kita sakit juga suka tiba-tiba gitu ya untuk hal itu. Dan ya saya merasakan bahwa pada saat itu sistem itu berubah. Wah, itu yang akhirnya nggak perlu harus lagi punya dana di awal, kan gitu ya. Betul. Yang pasti ya dengan kartu itu ya kita bisa lakukan. Dan itu pertama kali Bapak dipercaya membangun membuktikan bahwa amanah ini atau pekerjaan ini Bapak terima dan melakukan perubahan salah satu itu. Awal terobosan yang paling berdampak kepada semua BINUSian. Karena itu berdampaknya luar biasa, karena kalau bagi yang punya anak 3 misalnya itu 5 gitu kan, 5 orang berarti kalau harus keluar duit dulu itu berapa besar kalau harus masuk rumah sakit. Dengan sekarang betul, Pak. Tanpa keluar duit udah bisa gitu. Nah, dengan kita tanpa ikut asuransi kita tidak terikat pada aturan-aturan asuransi. Kita contoh, di semua perusahaan asuransi nggak akan menanggung karyawan wanita yang karena penyakit hormonal, misalnya karena kista. Jadi kalau di asuransi, kalau operasi kista itu nggak mungkin diganti. Nah di BINUS, karena kita atur sendiri, itu kita ganti.
Gitu. Jadi banyak hal yang nggak diganti asuransi kita ganti, kita isi ya, kita extend. Jadi dengan budget yang sama, coverage-nya luar biasa, lebih bagus, lebih luas. Misalnya kalau punya baby, perusahaan asuransi nggak akan menanggung dari day one lahir sampai umur 15 hari. Karena dianggap itu yang paling beresiko. Jadi perusahaan asuransi prinsipnya tuh menghindari resiko yang tinggi. Kalau BINUS dari lahir sampai selamanya, setelah sampai umur 21 tahun itu kita tanggung, nggak ada lagi nunggu 15 hari gitu. Dan ini yang akhirnya menjadi salah satu pembeda ya. Artinya antara BINUS dengan perusahaan lain. Apakah semua perusahaan melakukan hal yang sama juga atau nggak semua, Pak? Kalau menurut Pak Hari dan akhirnya BINUS melakukan hal itu. Belum tentu, karena yang melakukan ini butuh effort, butuh kerja keras. Karena kalau kita mau main gampang, itu tinggal serahin aja perusahaan asuransi. Kita mah tinggal uncang-uncang kaki istilahnya gitu, nggak usah pusing. Nah, semua klaim, semua kasus dinaikin aja ke perusahaan asuransi. Asuransi tolak ya udah ditolak. Nah, kalau di kita harus atur polisinya kayak gimana, benefitnya kayak gimana, dan yang paling banyak adalah kalau saya lakukan BINUS Insight itu pada appeal untuk masalah medical. Pak, ini begini. Nah, saya tunggu loh Pak BINUS Insight. Apalagi nih yang baru nih, nih. Gitu. Nah, jadi kayak gitu kita bisa ada dispensasi. Kita lihat ini, kita kan tujuannya mau bantu orang, mau bantu people. Selama kita nggak dibohongin, selama dia benar, selama dia emang ada reasonnya, kita pasti bantu. Gitu. Nah ini apa gini Pak? Tadi kan Bapak bilang bahwa nggak semua perusahaan melakukan hal itu. Ada juga beberapa perusahaan yang main di gampangnya aja. Tapi kenapa BINUS mau repot Pak? Gitu. Karena kan ya pasti kan itu akan merepotkan buat BINUSnya sendiri gitu ya. Apakah ini tadi ya bicara keluarga? Ya kalau kita sekarang punya semangat empowering gitu ya. Apakah ini menjadi salah satu penerjemahan empowering kita kepada karyawan ya Pak ya? Bahwa ya kalau bicara tentang empowering kan salah satunya adalah kan penerjemahannya bagaimana kita bisa membantu karyawan yang pada akhirnya dia bisa punya satu loyalty terhadap kita dan juga bisa memberikan sesuatu yang lebih juga gitu ya. Apakah itu juga menjadi ya bicara tentang Pak Hari deh. Ya semua kan tergantung leaders Pak. Kalau leadersnya nggak mau, ya ngapain? Kalau gampang-gampang lempar aja kan, betul kan Pak ya? Betul. Nah ini kenapa Pak Hari mau Pak? Emangnya Pak Hari nggak banyak kerjaan apa gitu ya ngurusin gitu-gitu ya Pak? Nah apakah memang ini jadi salah satu implementasi atau penerjemahan dari empoweringnya semangatnya kita Pak? Gitu. Betul. Jadi ini bagian dari empowering. Kita kan mungkin nggak langsung ke mahasiswa atau apa, tapi kita ke karyawan, ke people. Jadi ini bagian dari empowering kita. Wujud nyata dari empowering yang dilakukan oleh BINUS dan human capital kepada people yang ada di BINUS. Nah, kenapa kita juga lakukan itu ya tadi karena balik lagi kita cinta dan sayang sama BINUS. Ini masa depan kita gitu. Jadi karena cinta dan sayang, Pak Haris punya hobi apa? Misalnya masalah multimedia ya. Nah, kalau itu biar kerjain sampai malam pun kayaknya enjoy aja. Fisik boleh capek, tapi kayaknya senang aja gitu. Senang aja semua. Jadi kalau ini kita sayang, cinta, itu bahkan fisik tuh jadi nomor 2 gitu. Tapi semangatnya itu yang justru kadang-kadang kita udah mau istirahat aja, aduh tanggung nih ya, aku masih mau utak-atik nih, mau ngulik gitu kan, mau ngulik gitu. Betul. Wah itu aja, fisik padahal udah capek tapi masih mau ngulik. Nah begitu juga BINUS ini adalah cinta dan sayangnya saya dari saya buat BINUS. Jadi itu makanya timbul semangat dan bukannya mau gampang tapi mau yang cari yang terbaik. Seringkali sayangnya yang terbaik itu bukan yang tergampang gitu. Betul, jadi betul. saya nggak mau cari cara mudah, tapi saya cari yang terbaik. Nah walaupun yang terbaik seringkali nggak gampang gitu. Seringkali harus jalannya berliku dan panjang, tapi nggak apa-apa. Selama itu yang terbaik, kita lakukan selama kita masih sanggup. Waduh, gitu. Luar biasa. Ini kayak saya 21 tahun Pak ini. Kayaknya nggak ada kepikiran untuk keluar Pak ini. Dengan cerita barusan Pak Hari tadi ya. Artinya kan ya kita ingin bahwa lingkungan juga kan
kita sebagai karyawan ataupun dosen segala macam juga berada di lingkungan BINUS nyaman, aman gitu ya, dan juga merasa dipedulikan gitu. Itu kan yang paling penting karena kan ya jangan sampai kerja tipes gitu Pak, kerja tipes nggak mau juga kan Pak, karena kan biayanya juga kan lebih besar lagi itu kan. juga gitu saya ada cerita. Sebenarnya kalau boleh jujur, selain finance, kemudian HC, legal, beberapa tahun kemudian, mungkin kira-kira setelah beberapa tahun kemudian saya jadi HC Director dan legal, itu kira-kira 5 tahun atau 6 tahun kemudian, sebenarnya saya mau ditunjuk satu divisi lagi gitu. Serius Pak? Iya serius, swear. Pak, nih Bapak kapan healingnya nanti? Gitu, tapi saya pikir saya juga punya keterbatasan secara fisik gitu ya. Kalau saya ambisius, langsung saya iyain aja gitu. Tapi saya bilang ke BOM dan MD, mungkin dicari dulu aja kandidat internal atau kandidat eksternal yang lain. Kalau sampai memang nggak ada, sampai benar-benar udah kepepet, ya nanti nggak apa-apa, saya bantuin lagi juga nggak apa-apa. Tapi saya pikir sekarang karena keterbatasan saya gitu, namanya juga masih manusia ya, gitu. Saya mungkin jadi last resort aja gitu, pilihan-pilihan sangat-sangat terakhir buat BOM dan MD. Nah untungnya akhirnya ketemu, akhirnya ada, sehingga saya nggak pegang satu divisi itu lagi. Gitu. Nanti saya nggak bisa update-nya Pak Hari healing di negara-negara nih. Saya update loh Pak, perkembangannya Bapak gitu. Ternyata di kesibukannya Pak Hari masih bisa loh gitu. Ini nambah satu lagi, waduh jangan sampai gitu ya, jangan sampai nggak ada healingnya gitu kan, nggak ada liburan. Iya, nggak ada liburan ya kan gitu. Dan ini sejalan Pak dengan saya dengan teman-teman menemukan Pak ada satu yang membicarakan Pak Hari di LinkedIn Pak. Katanya Pak Hari ini kayak apa Pak? Terus dia bilang Pak Hari ini extraordinary leader, pekerja keras, out of the box, dan work hard, play hard gitu ya Pak ya. Ini ada beberapa yang ngomong seperti itu Pak, betul Pak. Dan saya dengar cerita tadi, saya pikir sejalan sih Pak. Iya, tadi yang saya rasakan juga di dalam sejalan, dan kita nggak bicara tentang ya Pak Hari secara personal, tapi juga memang semangat yang itu yang kita harapkan bahwa ya ketika ada kecintaan terhadap pekerjaan, ketika kita menikmati dan kita terlindungi dari lingkungannya kita. Ya apapun atau berapapun banyak kerjaan terasa ringan aja, begitu kan ya Pak Hari ya? Betul. Gitu ya. Jadi salah satu kuncinya saya juga selalu berpikir apa yang saya lakukan itu bukan buat BINUS, buat diri saya sendiri. Kalau hasilnya bagus itu adalah kebanggaan buat saya juga, kepuasan buat saya juga. Jadi saya sedang melakukan sesuatu yang buat diri saya sendiri, bukan hanya buat BINUS. Kalau saya selalu pikirnya, ini buat BINUS, ini buat BINUS. Jadi saya merasa ini bukan kepuasan dan kebanggaan saya pribadi, tapi kalau saya mikirnya sekarang, apapun yang saya bikin, apapun yang saya buat, itu juga merupakan kebanggaan pribadi saya, kepuasan pribadi saya, sehingga saya tuh engage dengan apa yang saya lakukan. Bukan saya, ini kerjaan, ini beban gitu. Tapi ini emang sesuatu yang saya suka, saya memang mau fokuskan dan saya cintain. Jadi itu kalau berhasil ada kepuasan dan kebanggaan pribadi juga. Iya, saya selalu bilang jangan bekerja tapi berkarya ya Pak. Iya, betul. Karena lain ceritanya dan saya cerita dari Pak Hari tadi, semuanya itu butuh proses ya Pak ya. Dan proses biasanya tidak mengkhianati hasil. Betul ya Pak ya. Dan saya lihat proses itu panjang dan hasilnya ada Pak. Dan BINUS mendapatkan beberapa penghargaan kaitannya dengan employee ya Pak ya. Bisa cerita sedikit Pak penghargaan yang internasional yang kemarin kita dapatkan. Nah jadi selama bertahun-tahun kan sejarah BINUS 30 lebih dari 35 tahun itu kan kita baru dapat 2017 ya pertama kali. Nah itu terjadi tuh ceritanya saya lagi liburan tuh di Sweden gitu. Karena di sono lagi musim dingin. Jadi jam 4 sore tuh udah gelap. Gitu. Iya. Jadi udah gelap. Jadi malamnya panjang soalnya. Iya, malamnya panjang. Jadi kerjaannya tiap hari banyakan di hotel gitu karena malam-malam udah gelap, hujan salju. Jadi saya kebiasaannya dulu kalau saya lagi travel, saya bawa majalah-majalah banyak gitu. Dulu kan belum zamannya
online, bacanya bawa majalah. Jadi buat di pesawat, buat kalau di hotel kejadian kayak gini saya baca, saya lihat. Nah, dari situ saya lihat ada majalah SWA, waktu itu majalah SWA tentang the best company to work for. Jadi tentang employer of choice kalau majalah SWA. Terus saya baca gitu majalah itu. Terus saya lihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang perusahaan-perusahaan ini yang masuk employer of choice, BINUS sudah lakukan lebih dari itu. Nah, dari situ saya pikir, saya langsung tuh WA-nya masih ada tuh. Saya WA ke teman-teman di HC. Kita tahun depan harus siap-siap ikut di dalam versi SWA untuk employer of choice. Karena saya udah lihat apa yang perusahaan-perusahaan ini lakukan, kita udah lebih sebenarnya. Gitu. Tapi kita nggak ada yang kepikir, nggak ada yang punya ide untuk mencoba masukin BINUS sebagai salah satu perusahaan terbaik atau perusahaan idaman versi karyawan gitu. Jadi waktu awal mungkin kelihatannya terlalu tinggi nih gitu. Teman-teman juga melihatnya, wah apa bisa ya? Industrinya nggak ada pendidikan, nggak ada pendidikan, yang gede-gede semua, perusahaannya gede-gede semua, mungkin nggak ya? Nah, tapi kita rintis, kita mulai cari tahu, kita itu akhirnya sampai kita dapat dan kita dapatnya bukan malu-maluin, kita dapatnya bahkan ranking 5 waktu itu, gitu. Pertama kali udah langsung 5 ranking besar, 5. mengalahkan perusahaan-perusahaan besar loh Pak. Iya betul. Jadi itu yang merupakan suatu kebanggaan juga gitu. Jadi bagaimana kita mau punya mimpi. Sama seperti waktu kita bikin acara town hall meeting tahun 2020 yang masuk rekor muri sebagai sebagai Zoom meeting terlama lebih dari 7 jam. Iya, dan dihadirin oleh lebih dari 6.000 orang gitu. 7 jam ya Pak ya? Iya, 7 jam. Orang kan kadang-kadang nonton TV sejam aja udah capek ya Pak. Ini dan kalau lihat chatnya, ini kenapa ya gue mau nontonin town hall meeting padahal ngabisin kuota. Karena dia lihat dari handphone ngabisin kuota. Jadi itu kita masukin rekor muri dan ternyata dapat 2 rekor muri gitu. Yang sampai hari ini belum dikalahkan oleh perusahaan manapun. Dan terakhir kita dapat yang international recognition ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Dan ya saya pikir juga bukan karena kita ingin mendapatkan awarding itu ya Pak, tetapi memang kita sudah lakukan dan orang lain menilai gitu. Dan itu bukan karena gara-gara ada awarding baru kita lakukan kan. Justru memang kita sudah melakukan selayaknya yang memang selayaknya memang kita harus begitu gitu ya Pak ya. Nah, bicara tentang out of the box nih Pak Hari. Tadi kan saya udah bilang, wah ternyata banyak orang yang bilang punya pemikiran out of the box nih. Nah, saya kemarin pas dengar kata BINUS Connect and Finance ya, betul ya? Finance Connect. Waduh, ini apalagi nih Pak Hari nih. Apalagi nih. Udah tadi dapat BINUSnya dapat award gitu ya. Lalu juga inovasi-inovasi juga terjadi gitu ya. Tidak hanya sekedar bahwa Anda keluar duit habis itu ngurusin orang selesai gitu. Ternyata juga perlu ada satu pemikiran nih. Saya pikir ini menarik Pak gitu ya. Nah, bisa cerita sedikit Pak. Ini latar belakangnya. Ini kan kalau saya lihat kan sebuah aplikasi gitu ya. Dan saya pikir ini benar juga ya. Di situasi sekarang ini pandemi, sekarang udah main digital segala macam. Lahir Pak. Dan saya sebenarnya nggak kepikiran Pak. Ternyata lahir dari tempat Bapak. Gimana Pak cerita ini Pak? Jadi makanya itu sama tuh, karena setiap kali saya punya ide saya lempar aja ke finance, ke HC gitu, siapa yang lebih dulu, dan ternyata barengan ini. Jadi saya prinsipnya kalau punya ide. Nah, ide dasarnya sebenarnya gini. Pertama, kita tuh nggak perlu, kalau kita ngomong out of the box, saya bilang mungkin nggak out of the box, karena saya percaya semua ide udah pernah ditemukan oleh orang lain sebenarnya, gitu. Nggak ada ide yang benar-benar orisinil, kecuali kita pemenang Nobel. Kita bukan di tahap pemenang Nobel lah yang menemukan orisinil. Tapi yang penting untuk bisa jadi out of the box, nggak perlu ide orisinil. Kita lihat dari ide-ide orang lain, kita masukin di dalam konteksnya BINUS saja. Sesederhana itu, kita lihat apa gitu, kita masukin aja di dalam konteksnya BINUS gitu. Nah, jadinya kayak tadi tuh, lihat employer of choice gitu, kita masukin ke konteksnya BINUS aja gitu. Nah,
di Binus Connect dan Finance Connect ini inspirasinya dari sekarang tuh banyak kan aplikasi-aplikasi yang disebut super apps gitu. Jadi aplikasi-aplikasi super apps ini yang bisa membuat kita satu aplikasi, contoh kayak kita Topet lah. Sekarang mau ngisi listrik, mau beli pulsa, semuanya kan jadi satu gitu. Mau nyambung kemana juga bisa gitu. Jadi jalan tol aja juga begitu sekarang mau nyambung. Jadi super apps, super tol gitu kan. Kalau sekarang tol mau nyambung kemana, masuk tol mana aja, masuk tol mana aja, keluar di mana aja bisa gitu. Gitu. Nah, jadi aplikasi juga gitu. Banyak aplikasi yang super apps. Nah, dari inspirasi itu saya pikir kenapa nggak ada super apps di Binus ya? Yang orang ingatnya cuma satu, Binus Connect atau Finance Connect satu. Dari situ dia bisa menjelajahi ke semua hal yang ada di Binus. Jadi kita kurasi, kita gabungin, kita bikin lebih mudah nyarinya. Jadi sebenarnya kayak Google itu kan super apps yang membuat kita bisa nyari apa aja di Google. Nah, ini kita bikin seperti itu, super apps yang bisa membuat kita tuh top of mind-nya cari di sini aja dulu gitu. Dari sini baru kita berselancar, bersurfing ke mana aja yang kita mau gitu. Tapi kita masuknya ke situ. Dari inspirasi itu kita pikir, oh di Binus nih nggak ada yang menyatukan kita gitu. Kalau Project Pop kan dangdut yang menyatukan kita semua. Nah kalau ini mudah-mudahan Binus Connect pemersatu bangsa. Nah ini mudah-mudahan Binus Connect gitu. Yang mempersatukan semua, mengkoneksi ke semua hal di Binus gitu. Salah satunya apa Pak yang sekarang ini terasa yang dulu mungkin tidak manual lah gitu ya atau konvensional, dengan adanya Binus Connect ini contoh, kapanpun bisa diakses gitu Pak. Contoh sederhananya saya sekarang nggak mau lagi cari informasi nanya orang, nanya tim. Kalau saya nyari informasi masih nanya tim, gak ada gunanya Binus Connect atau Finance Connect. Saya mau cari apapun, informasi, data, report, prosedur, SK, aplikasi, website, itu harus ada di Binus Connect. Kalau nggak ketemu saya minta tambahin. Gitu. Jadi saya nggak bergantung lagi sama orang. Kalau saya orang tanya, telepon nggak diangkat. Kalau hari Sabtu Minggu kan wajar telepon nggak diangkat. WA nggak diangkat karena lagi misalnya naik sepeda, kan nggak mungkin naik sepeda itu. Jadi saya terhambat dong cari informasinya. Padahal saya ditanya bos misalnya. Nah supaya saya bisa cari sendiri, bisa mengupdate siapapun, saya nggak boleh mengandalkan people sebagai sumber informasi. Saya harus bisa mengandalkan aplikasi. Nah jadi Binus Connect itu cara improve-nya adalah terus apa yang saya mau cari tahu harus ada di Binus Connect atau Finance Connect. Termasuk urusan tadi Pak, sakit-sakit tadi ya Pak ya? Betul. Jadi kalau misalnya saya mau cari medical benefit apa aja harus ada di situ. SK-nya saya cari. Kalau di Finance Connect karena ada yang buat internal, report-report. Saya udah nggak usah nanya lagi intake berapa. Dan masuknya gampang kalau mobile application. Makanya saya minta harus mobile application. Kalau saya web based, ngelihatnya lebih susah, aksesnya lebih susah. Betul Pak. Gitu. Jadi saya nggak bisa lagi bergantung people, tapi harus pakai aplikasi namanya Binus Connect. Contoh sederhana, idenya juga bagus. Pak Haris, kita sering ketemu orang, ditanya, orang Binus ya? Iya. Saya mau masukin anak saya dong, harga di Binus sekolah di Vida Bekasi berapa? Bingung nggak? Nanya orang kan gitu. Nanya market, nyari siapa gitu. Kalau itu kita bisa cari. Cari harganya segini. Jadi kita ditanya orang juga informasinya lengkap, tinggal kita cariin di Binus Connect aja atau di Finance Connect. Itu semua yang informasi kita perlukan ada di situ. Wah, ini semakin mudah dong ya orang mencari tentang Binus ya. Atau juga kita di antara kita pun juga kan, apalagi sekarang kita sudah di mana-mana ya, di Bandung, Malang. Bahkan kita lagi Semarang nih Pak. Iya betul. Saya lagi repot-repotnya Semarang nih. Iya. Pak Haris tuh bagus tuh. Slogannya Binus Take Over Semarang. Iya kan? Nah itu kan lagi kekinian gitu. Betul. Gitu. Wah jadi artinya perkembangan Binus juga dengan adanya ini pun juga semakin terkoneksi gitu ya Pak ya. Betul. Jadi nggak ada istilahnya harus ke pusat dulu ngurusin gitu ya. Nanya apa gitu. Segala macam. Dengan adanya Binus Connect and Finance ini harusnya itu menjadi satu solution yang kaitannya dengan kemudahan. Sekarang kan mainnya jempol Pak. Betul. Jempolnya udah kesulitan ditinggalin Pak. Betul. Gitu loh. Jadi secepat apa jempol kita gitu ya kan. Kadang-kadang kalau kita
beli sesuatu apa segala macam, telat sedikit, udah ngomel-ngomel ya Pak ya. Betul. Jadi dengan adanya ini nggak terbatas pada ruang dan waktu. Artinya mau bikin PRF hari Minggu sore, Minggu tengah malam, jam 1 pagi juga nggak masalah karena bisa dilakukan sambil tidur gitu, sambil gitu. Keren. Canggih Pak. Sebenarnya waktu tim saya juga, Pak minta approval ini itu gitu ya. Ini gimana caranya? Saya lagi di jalan dan hanya pegang mobile. Pakai Binus Connect and Finance dong Pak. Keren juga nih. Nggak lagi harus stop di mana dulu nyari sinyal buka komputer apa segala macam. Pak, Bapak nggak lihat kita baru launching Binus Connect and Finance loh gitu ya. Oh iya langsung Pak download tadi itu langsung klik selesai Pak. Betul. Hati senang, liburan nggak terganggu sama ngejar approval, kerjaan di kantor lancar, teman-teman gitu ya. Betul. Dan semuanya juga nggak ada masalah gitu ya Pak. Betul. Wah ini keren Pak, keren. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang yang memang di zaman sekarang ini udah harus kekinian, apalagi sekarang kan pandemi, udah sekarang mau ke endemi gitu ya Pak ya. Dan segala sesuatunya udah mulai seamless lah gitu ya, nggak ada lagi susah-susah dan lain sebagainya nih. Betul. Wah ini menarik loh Pak. ini mau ada apa lagi nih Pak ke depan atau ada mimpi apa kan nih? Iya, jadi kalau ke depannya nanti ini tetap harus kita perbaikin. Jadi saya bilang tim ini nggak boleh ditinggal. Karena kalau nanti informasinya jadi nggak up to date, orang nggak lihat lagi gitu, atau susah pakainya. Jadi ini sesuatu yang harus ongoing terus gitu. Jadi ibaratnya ini kayak rumah, harus ada atau museum, harus ada yang dikurasi. Betul. Jadi harus ada yang dikeluarin kalau sudah tidak relevan, harus ada yang ditambah. Upgrade lah istilahnya. Di-upgrade, ditambah. Jadi ketika ada apa, konekin langsung. Ada apa, konekin gitu. Nah, kalau ke depannya kita justru mau mimpinya dan lagi akan jalan dengan Workday ini, T-Finance dan HC kan kita akan implementasi Workday. Nah, salah satu yang akan kita lakukan adalah bagaimana membuat Binus Connect, Finance Connect, atau service-service-nya HC itu lebih personalized. Gitu. Misalnya contoh sederhana, kita mau hilangin tuh email blast yang tentang misalnya kematian, melahirkan. Bukan kita nggak akan umumin, tapi kita aja belum tentu kenal sama orang itu gitu. Jadi kalau personalize, orang-orang yang pernah berhubungan, orang-orang yang kenal, mesin akan mencari dan dia akan menginformasikan ke orang-orang tersebut. Jadi bukannya kita dibombardir dengan informasi yang kita juga mungkin nggak perlu, nggak tertarik, kenal juga kagak, nggak tahu, apalagi Binus ada 10.000 orang nanti. Jadi kita akan hanya di-feed informasi-informasi yang sesuai dengan interest kita, kebutuhan kita, dan yang relate dengan kita gitu. Jadi benar-benar personalize. Kayak Instagram kan ada algoritmanya gitu. Yang muncul adalah sesuatu yang kita suka gitu. Nah, algoritma yang sama mau kita pakai buat nanti di HC. Ini Pak Hari kayaknya cocok juga nih di unit digital nih Pak ya. Jadi kita pun di digital branding personalization, kita mengirimkan sesuatu yang mereka suka aja. Kalau kadang-kadang kalau kita nggak suka, ini apa sih gitu kan? Bahkan memang algoritmanya apa yang kita suka yang kita berikan terus gitu ya. Wah nih kayaknya saya tahu deh unit tadi deh Pak. Mudah-mudahan bukan unit saya Pak ya. Dan itu. Oke. Nanti justru saya bilang kita tuh adalah HC adalah marketer buat people internal kita. Gitu. Kalau Pak Haris untuk eksternal, kita buat internal gitu. Siap. Ujung-ujungnya ke Binus ya Pak ya? Iya, ujung-ujungnya ke Binus. Pak Hari, ini menarik loh ceritanya Pak Hari. Kalau nggak saya stop nih, nggak berhenti-berhenti nih. Dan penasaran, apalagi nih. Kalau gitu saya nunggu aja deh gitu ya untuk kali itu ya. Terakhir Pak Hari, buat Pak Hari sendiri sih. Saya tadi ya sangat semangat, lalu juga selalu berpikir out of the box dan selalu memikirkan lingkungan dan lain sebagainya gitu. Karena itu menjadi keluarga gitu ya. Apa sih yang menjadi motivasinya Pak Hari secara pribadi ya, yang mungkin bisa di-share gitu ya oleh kita, dan ya saya pikir memang nggak semua gitu ya. Pasti setiap orang tuh punya perjalanan hidup dan juga punya filosofi hidup lah yang akhirnya membawa ke sini gitu sih. Coba dari Pak Hari kira-kira apa? Jadi
prinsip saya, motivasi saya, walaupun saya sebenarnya orangnya kan kelihatannya kalau orang nggak kenal kan galak, emang galak sih gitu. Tapi salah Pak, salah itu Pak, salah. Ya gitu. Kata Meli sih bukan galak, katanya suka challenge saja, suka challenge orang gitu ya, Be. Gitu. Nah, dan saya bukan orang yang sana sini apa segala macam, tapi yang penting prinsip saya banyak bekerja aja buat kebaikan orang gitu. Orang nggak perlu tahu saya gitu, makanya saya juga nggak terlalu suka exposure, publikasi atau dikenal orang luar gitu. Saya justru kalau berdua sama istri tuh maunya kalau ke mall aja pakainya jelek-jelek, orang nggak kenal juga nggak apa-apa gitu. Yang penting saya tuh lebih banyak bekerja untuk kebaikan orang lain. Nah, itu aja jadi motivasi saya biar orang bisa merasakan kebaikan BINUS itu tanpa perlu tahu sayanya, tapi yang penting dia bisa merasakan kebaikan BINUS. Kok BINUS tambah baik, tambah bagus, tambah perhatian. Nah, itu yang jadi motivasi saya dan saya lakukan dengan banyak bekerja dibandingkan saya membranding diri saya sendiri. Saya pikirnya gini Pak Haris, saya nggak perlu branding diri saya karena saya udah bilang mau jadi BINUS pelabuhan terakhir. Nah, emang saya mau yang penting fokus pada perbaikan, improvement, kebaikan buat orang-orang yang ada di BINUS yang mudah-mudahan bisa sedikit banyaknya lewat saya. Waduh, tapi godaannya kan berat Pak. Oh, nggak apa-apa. Gimana Jadi, tuh Pak? Benar, kadang-kadang kalau soal gitu, saya nggak pernah kirim CV lagi sejak 12 tahun yang lalu. Tapi headhunter tetap aja kontak lewat LinkedIn, lewat apa. Tapi saya selalu gini, untuk menghindari godaan, saya nggak ladenin. Saya bilang, enggak, saya belum tertarik. Kalau saya mau coba dengerin, kalau saya coba misalnya, oh ya deh dengerin dulu aja deh. Nah itu lama-lama yang bisa membuat saya bisa tergoda. Untuk bisa tidak tergoda, kita jangan coba-coba. Gitu. Ini prinsip dalam hidup juga. Kalau kita misalnya mau menghindari apa, ya kita jangan coba-coba. Karena kalau makin kita dengerin, kita makin tertarik, makin suka, itu membuat kita makin susah. Jadi malah bisa menghilangkan atau mengurangi komitmen kita. Jadi apapun, ya udah, kalau kita udah komit ini, kita memang protect diri kita sendiri dari godaan dengan tidak coba-coba dan tidak meladeni apapun gitu. Ini kayaknya kita sama nih Pak, punya kemiripan nih Pak. Jadi kalau saya prinsipnya tadi yang Pak Hari sampaikan juga bahwa ya terbaiklah, menjadi terbaiklah di apa yang Anda kerjakan saat itu gitu Pak. Betul. Artinya jangan sampai melihat rumput tetangga selalu lebih hijau gitu kan, selalu pengen wah ini segala macam. Tapi kalau saya dengerin dari Pak Hari, justru Pak Hari harus menjadi yang terbaik dari apa yang dikerjakan sama Pak Hari, begitu ya Pak Hari? Betul. Betul. Dan ini luar biasa Pak, dan terasa Pak. Terima kasih. Itu yang membuat BINUS, saya pikir sebesar ini juga ada peran Pak Hari yang luar biasa di situ. Orang di belakang itu menjadi penting Pak. Ya kita sama-sama di depan ya Pak ya. Di depan Bapak menjaga karyawan, saya jaga depan aja Pak. Betul. Depan masuk. Betul. Dan apa namanya end to end ya Pak ya. Depan belakang itu luar biasa dan backbone BINUS ini ada di Pak Hari juga. Thank you. Justru saya satu lagi mau minta izin Pak Haris. Boleh, Pak. Saya minta tim tuh kadang-kadang belajar dari Pak Haris bagaimana digital marketing dilakukan kalau Pak Haris buat eksternal, ini buat internal karyawan. Strategi-strateginya Pak Haris atau Pak Judi mau saya copy semua, saya lakukan buat karyawan gitu. Sepakat Pak. Saya juga harus empowering nih Pak ke dalam Pak. Betul. Ada kesempatan saya bisa empowering, saya akan lakukan. Ya so far sejauh ini sih apa namanya teman-teman di HC dan di unit yang lain juga selalu memberikan satu ruang kita bisa saling cross ilmu Pak, supaya bisa saling update dan sebagainya. Contoh sederhana satu lagi nih Pak Haris, di marketing kan punya beasiswa buat alumni gitu beasiswa alumni. Nah kita lihat itu kok BINUS kita nggak punya beasiswa buat keluarga BINUSian. Akhirnya kita kan gini, alumni BINUS, BINUSian, keluarga BINUS juga sebenarnya BINUSian juga. Jadi sekarang di HC dengan
itu kita lihat kita sekarang kalau istri mau kuliah S2 atau S3 itu bisa dapat diskon. Waduh. Gitu. Jadi bukan hanya kita dan anak, tapi mau ambil training, mau ambil apapun, istri atau suami, pasangan, anak itu bisa dapat beasiswa berupa diskon sama seperti alumni Binusian. Ini jadi kita ikutin juga. Semakin nggak bisa meninggalkan Binus aja. Yang belum masuk Binus, ayo siapa? Gitu kira-kira. Ya apa namanya? Saya pikir ini juga menjadi satu dorongan buat kita ya Pak ya, dengan program-program ya. Nggak bicara hanya uang saja sih gitu ya. Hal-hal lain pun yang ternyata juga bisa memberikan satu yang motivasi, kesejahteraan. Betul. Dan ya mungkin menghilangkan stres juga menjadi salah satu hal yang dengan adanya program-program yang disampaikan oleh teman-teman juga sih. Pak Hari, thank you banget. Sama-sama, thank you. Kalau nggak saya stop, nggak akan stop nih Pak. Saya nggak mau mengganggu waktu banyaknya Pak Hari nih di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Thank you banget. Thank you, sudah sama-sama. mau ke ruangan ini dan ya kita lihat gitu ya bahwa ruangan ini pun juga hasil approval-nya Pak. Senang bisa di ruangan ini, senang bisa ikut podcast ini, lihat peralatannya, lihat ruangannya, jadi bangga juga. Thank you buat Pak Haris dan tim. Selama ini udah the best deh. Digital marketingnya Binus, CMC semuanya bagus, markomnya luar biasa. Jadi kita bangga juga sama tim CMC Markomnya Binus, luar biasa. Thank you Pak. Sukses buat Pak Haris dan tim sama-sama ya Pak. Pak. Belajar banyak dari Bapak juga. Oke, terima kasih Pak Haris. Sampai ketemu lagi. Let's close this. Thank you. Thank you.